Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehatul afiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Aku baru 2 hari menempati rumah kontrakan yang terletak di kawasan Cipinang. Tempat ini menjadi pilihanku karena dekat dengan lokasi pasar tempat aku berjualan barang bekas, alat-alat sepeda motor. Ada sekitar 16 rumah kontrakan yang berjejer, saling berhadapan, yang masing-masing 8 rumah. Dan sebuah rumah besar milik sang majikan atau bos kontrakan tersebut. Sebenarnya aku ingin memilih yang paling ujung agar bisa merasa lebih nyaman dan tidak terlalu terganggu dengan segala urusan tetek-mengek para penghuni yang rata-rata memang berpasangan, bahkan membawa anak mereka. Tapi entah kenapa, pemilik kontrakan menyarankan agar aku mengambil yang di sebelahnya saja. Dengan alasan terkadang penghuni rumah itu datang juga untuk tinggal di sana. Ya sudah, aku nggak perlu banyak tanya. Yang namanya kontrakan sederhana, ya tidak ada fasilitas apapun di dalamnya. Selain ruang kosong yang disekat dengan toilet dan dapur. Jadi untuk tidur pun aku harus merogoh kocek lagi buat beli kasur yang namanya kasur Palembang. Tipis namun lumayan untuk mengurangi rasa dingin jika hanya beralaskan selembar tikar plastik saja. Sebenarnya aku berdagang secara berkelompok dan tentu saja semua terdiri dari keluarga. Namun karena masing-masing mempunyai istri dan anak, mereka lebih memilih tinggal di kontrakan yang lebih besar. Dan hanya aku sendiri yang masih lajang, padahal usiaku sudah hampir menginjak angka 25. Malam pertama aku bisa tidur dengan nyenyak, bahkan bangun pagi pun hampir kesiangan. Mungkin karena lelah seharian berteriak-teriak, menawarkan dagangan, sampai suara pun agak serak. Malam kedua, hampir tengah malam aku belum bisa tertidur. Aku duduk di depan kontrakan yang sudah sangat terlihat sepi. Bahkan tetangga sebelah kiri aku yang biasa selalu ramai saat ngobrol bersama istrinya, sudah tidak terdengar lagi. Terdengar suara pintu gerbang sebagai pembatas wilayah terbuka. Aku hanya melihatnya sebentar. Ternyata seorang cewek bertubuh mungil, mengenakan rok pendek dengan kaos putih dan tas kecil, menggantung di pundaknya. Aku menikmati kopiku dan menghisap asap rokoknya dalam-dalam. Terdengar suara seperti sebuah kunci yang membuka pintu, dan membuatku terpaksa melihatnya lagi. Oh, ternyata cewek itu tinggal tepat berhadapan-hadapan dengan tempat tinggalku. Dari mana dia hari gini baru pulang? Kerja? Kerja apa? Itu pertanyaan yang sempat terlintas dalam pikiranku. Mau tidak mau aku memperhatikannya juga. Tubuhnya mungil, namun aku yakin kalau usianya sudah di atas 20-an. Rambutnya tertata rapi, pendek sebatas bahu. Dan ia mengenakan sandal atau sepatu berhak tinggi. Mungkin untuk menambah tinggi badannya. Sebelum ia menutup pintu, ia masih sempat memandangku walau hanya sekilas. Dan pada malam ketiga, saking gerah aku terpaksa menggelar tikar di teras dan rebahan di sana. Entah aku tertidur atau tidak, aku terkejut saat sebuah tangan terasa menggoyang-goyangkan tubuhku. Bangun mas. Dan ada bisikan pelan, antara sadar dan tidak. Aku melihat seraut wajah yang sepertinya pernah aku melihatnya. Tolongin aku dong. Cewek tadi sudah berkata lagi. Aku terpaksa bangun, mengucek mata dan mengelap sudut bibirku yang mungkin sudah ngiler tadi. Ternyata benar, dia cewek yang tinggal di depan kontrakanku yang semalam aku lihat. Minta tolong apa ya? Tanyaku
Barangkali memang ada sesuatu yang tak bisa ia lakukan. Bayarin HP aku nih, cuma ada sedikit error sih. Lanjutnya sambil memperlihatkan sebuah handphone yang bagus, dan aku pikir pasti mahal. Waduh, sorry aja deh. Kalau buat beli HP sih aku nggak bisa. Buat makan aja aku uring-uringan. Balasku dengan bahasa meniru dia. 500 aja deh, aku butuh banget. Malam ini aku nggak dapat saweran, sepi job. Katanya lagi, dan memaksa aku untuk melihat-lihat handphone miliknya. Emang kamu kerja apaan sih? Kataku mulai bisa sedikit tenang, padahal jauh dalam hati deg-degdug banget. Coba bayangkan, malam-malam sepi gini, disamperin cewek cantik kayak dia. Jujur aku merinding juga saat pertama membuka mataku. Untungnya aku pernah melihat cewek ini semalam, jadi aku tidak perlu berpikir kalau cewek ini adalah dari dunia gaib. Iya mas, aku ini cuma pemandu lagu di kafe. Emang kalau lagi rame ya lumayan penghasilannya yang aku dapat. Tapi ini cuma malam-malam tertentu aja. Dan malam ini aku nggak dapat duit. Aku bingung mesti cari kemana buat masak dan jajan anak aku. Cewek itu mulai curhat, entah benar atau tidak yang ia katakan. Namun aku jelas melihat kesedihan di matanya yang sebenarnya indah, namun tertutup mendung. Tapi maaf, kalau buat bayarin HP kamu, aku nggak bisa. Kemarin udah buat belanja dagangan. Apa kamu tega sama aku, sama anak aku? Cewek itu berkata lirih seakan memelas. Ini bukan masalah tega atau enggak. Jujur aku percaya sama apa yang kamu omongin. Aku juga merasa kasihan sama kamu yang harus pulang malam demi saweran buat menghidupi keluarga dan anak. Tapi ngomong-ngomong, suami kamu kemana? Aku udah lama pisah. Memang status aku belum janda sih. Sebab suami aku gak mau nyerahin aku. Dia masih ngarep aku balik sama dia. Aku hanya manggut-manggut mendengar curhatannya yang begitu mudahnya meluncur dari bibirnya yang tipis. Begini aja ya. Oh ya, nama kamu siapa? Nama aku Malik. Kataku menyodorkan tangan dan ia menyambut sambil menyebut namanya. Caca, katanya singkat. Aku mengeluarkan selembar uang kertas 100.000 dan aku berikan padanya. Nah, ini aku punya uang. Nih, buat kamu, buat jajan anak kamu besok. Sebaiknya kamu masuk deh, udah terlalu malam. Gak enak juga kalau ada yang ngelihat kita berduaan. Kataku meminta agar dia kembali ke tempatnya. Ya udah, makasih ya Malik. Caca bangkit dan kembali ke kontrakannya. Setelah malam itu, Caca hampir setiap pulang kerja malam, dia menyempatkan dirinya untuk ke rumahku. Dan anehnya, aku tidak bisa untuk menolaknya. Ada saja alasan cewek itu, entah minta rokok lah, atau mencari mie instan lah. Kami begitu cepat akrab, seakan sudah kenal lama. Dan malam ini ada yang agak sedikit janggal dari sikapnya. Setelah ia menyulut rokok dan menikmati asapnya, tiba-tiba ia bertanya, Malik, kalau menurut kamu, aku ini cantik gak sih? Sungguh sebuah pertanyaan yang bodoh. Atau aku pikir ia sekedar menguji. Apa mataku masih normal atau sudah kabur? Ditanya kok diem sih? Cak, kamu itu lagi ngetes mata aku. Apa gimana sih? Jawabannya ya aku yakin. Kamu udah tahu sendiri kan? Tapi aku pengen dengar sendiri dari kamu. Oh gitu, oke deh. Kamu udah terlalu cantik, cuma kurang tinggi aja. Kamu gak ngelihat kekurangan aku yang lain, Malik? Caca melanjutkan pertanyaannya sambil berdiri memutar-mutar tubuhnya. Sebenarnya aku mau ketawa juga melihat tingkahnya yang lucu, bak seorang model yang sedang bergaya. Gimana? Aku menggeleng karena aku tidak bisa melihat kekurangannya. Kamu gak pernah memperhatikan aku, Malik. Coba kamu lihat, buah dada aku, kecil kan? Katanya sambil membuka kaos yang membungkus tubuhnya. Dan dalam keremangan lampu yang hanya 10 watt, aku dapat melihat tubuh Caca yang putih mulus. Kemudian ia menarik tali bra hingga sebuah pemandangan terpampang di depan mataku.
Aku terpaksa melempar pandangan keluar jendela agar pikiranku tidak hanyut terbawa alam ilusi yang kini sedang ditawarkan. Maaf Caca, aku mohon kamu pakai lagi pakaian kamu, atau aku akan keluar sekarang. Kataku tegas mengancam. Aku baru ketemu cowok kayak kamu, pakai pura-pura nolak ngelihat beginian. Aku gak punya maksud apa-apa. 2 malam berikutnya, dia tidak nongol di tempatku. Mungkin dia marah karena aku menolaknya. Dan dia mengirim pesan lewat WA. Malik, maafin aku ya, tapi aku gak bermaksud ngajak kamu main. Beneran deh, sumpah. Aku cuma pengen supaya kamu tahu aja kalau selama ini aku tertekan sama kebanyakan cowok yang deket sama aku. Mereka bilang kalau tete aku kecil, gak bisa bikin puas. Lagian aku juga ikhlas kok kalau kamu emang nafsu lihat aku. Anggap aja aku ini membalas kebaikan kamu. Kiranya obrolan malamku bersama Caca diam-diam jadi perhatian orang juga. Padahal aku yakin kalau selama ini belum pernah ada yang tahu kalau Caca masuk ke tempat kontrakanku. Atau mungkin juga mereka tahu, hanya saja berpura-pura tidak tahu. Atau cukup mengintai dari balik gorden jendela saja. Hal itu baru aku tahu. Saat itu aku nongkrong di warung kopi seberang kontrakan milik orang Padang. Dia dipanggil Umi Salamah. Wanita yang sudah parubaya itu senang jika aku nongkrong di warungnya. Mungkin dia merasa kalau ada teman untuk diajak ngobrol dan aku selalu menanggapinya. Tapi malam ini nampaknya Umi bukan curhat, tapi agak condong menginterogasiku. Maaf loh Mas Malik, Umi ini hanya sekedar beri saran saja. Karena Umi sudah banyak mendengar kasak kusuk kalau Mas Malik sering didatengin Caca malam-malam. Sebenarnya ini bukan hal serius Umi. Saya menganggap kedatangan Caca itu mungkin bagi dia sekedar meluangkan waktu, melepas penat habis kerja. Dan memang saya memberikan uang untuk jajan anaknya karena merasa kasihan saja. Awalnya memang begitu sebelum Mas Malik tinggal di sini. Dia juga sering merayu cowok-cowok pendatang baru dan semua bilang atas dasar kasihan. Tapi lama-lama langkah mereka semakin jauh. Sehingga kami bersama warga pun bertindak untuk mengatasi masalah ini. Dan Umi harap kejadian ini gak terulang sama kamu. Sebab perlu kamu ketahui kalau sebenarnya Caca bukan atau belum menjadi janda. Suaminya gak mau menceraikannya dan berharap kalau Caca masih bisa memperbaiki dirinya. Umi Salamah bercerita banyak tentang masa lalu Caca yang membuat aku sangat terkejut. Ternyata Caca dulunya adalah seorang karyawati di sebuah kantor besar, sebuah perusahaan kontraktor kenamaan yang sudah sangat terkenal. Bahkan posisi Caca saat itu sangat penting. Dia seringkali yang menghadiri setiap ada penandatanganan kontrak kerjasama. Caca yang dulu memiliki kepribadian yang 90 derajat dari kebalikan Caca yang sekarang, yang terlihat cuek dan tidak peduli pada orang lain. Ada satu hal yang harus kamu ingat. Ini pesan khusus buat Mas Malik ya. Caca itu punya nenek yang sangat menyayangi dia. Neneknya ingin selalu menjaga dan mengawasinya. Meskipun Caca bukan lagi anak-anak, ia diberi penglihatan batin sehingga dapat melihat yang orang lain tidak bisa melihatnya. Misalnya makhluk gaib. Namun sayangnya, ia sering tidak bisa kontrol dirinya. Sering berteriak minta tolong, padahal dia bisa menolong dirinya sendiri. Dan lebih parahnya, ini kalau menurut Umi ya, Caca itu sekarang mempunyai nafsu seksual yang tinggi. Dia sudah tidak bisa lagi membedakan laki-laki ganteng atau jelek dan memilih tempat serta waktu. Ya, Caca dapat melakukan hubungan badan dengan siapa saja dan di mana saja saat dorongan dari sang pendamping itu mendesaknya. Tentu kamu juga pernah melihat dia begitu. Pertanyaan Umi Salamah memang bukan sekedar pertanyaan tanpa dasar. Aku hanya mengangguk. Tapi saya masih bisa mencegah dia, Umi. Mungkin untuk beberapa waktu kamu masih bisa bertahan.
Tapi mampukah kamu menghindari dia terus-menerus? Saran Umi, sebaiknya kamu pindah dari kontrakan itu, sebab sekarang kalian berdua dalam pengawasan warga. Aku terkejut mendengar kata yang mengisyaratkan sebuah peringatan. Memang apa yang telah diceritakan Umi Salamah kepadaku bukan sekedar cerita hoak. Sebab pada suatu hari ketika aku sedang men-scroll HP-ku, tiba-tiba di beranda FB-ku lewat foto seorang cewek yang mirip dengan Caca. Untuk beberapa lamanya aku mengamati wajah imut itu. Hanya saja dalam foto profil itu terlihat cewek itu lebih berkarisma. Ia mengenakan jas biru muda dengan logo PT perusahaan, dan di dada kanannya tertera nama Caca Handayani. Duduk menghadapi sebuah laptop yang berada di atas meja kerjanya. Dan ketika aku melihat semua foto-fotonya, ternyata sungguh berbeda dari keadaannya yang sekarang. Cewek itu terlihat nampak sedang sibuk berada di sebuah bangunan berlantai yang akan siap untuk dicor. Setelah aku amati, ternyata gedung itu sebuah apartemen yang sangat megah dan memiliki ratusan kamar. Aku berdecak kagum, seandainya Caca sekarang masih berada di posisi itu, mungkin ia tidak akan tinggal di depan kontrakanku, dan sudah pasti aku tidak akan pernah mengenalnya. Sejak saat itulah aku merubah sikapku dengan mengingat masa lalunya yang penuh dengan gemerlapnya warna kehidupan. Wajah dan senyumnya selalu ceria dengan pandangan matanya yang tegas dan tajam. Benar, itu memang foto aku. Tapi sekarang aku udah gak suka Facebookan lagi. Akun aku yang itu udah lupa kata sandinya. Semenjak HP aku rusak, aku lempar ke suami aku. Caca membenarkan kalau itu memang foto dirinya. Pandangan cewek itu seakan lepas pada langit kelam malam itu. Apa kamu punya niatan buat kembali ke masa lalu kamu yang begitu berharga, Cak? Tanyaku mengusik lamunannya. Gak mungkin, Malik, hidup aku udah hancur. Bahkan aku sendiri udah lupa sama masa lalu aku yang katanya orang kantoran dan terpandang. Aku sekarang cuma sampah, Malik. Sampah masyarakat yang tak pantas untuk hidup bermasyarakat. Setiap langkah aku selalu dapat cibiran. Bahkan cerita-cerita miring pun selalu saja terdengar. Makanya aku lebih banyak tinggal di dalam sama anak aku. Caca mengungkapkan perasaan hatinya. Maaf, Cak, bukan maksud aku buat bikin kamu sedih. Tapi setidaknya kamu masih punya harapan menatap masa depan. Taruhlah masa depan kamu udah suram tanpa cahaya. Tapi ingat, kamu punya anak yang masih kecil. Masih banyak yang harus kamu perjuangkan buat dia. Aku cuma bisa nyaranin aja sih. Carilah pengganti ayah buat anak kamu supaya dia punya masa depan yang lebih baik. Aku hanya bisa memberinya saran. Iya, Malik, selama aku kenal banyak cowok, cuma baru kamu yang bisa ngasih nasihat ke aku. Kebanyakan cowok itu ngerayu biar bisa menikmati tubuhku. Kamu emang beda, Malik. Tanpa kusangka, Caca malah memeluk erat tubuhku. Dan ia sempat terisak dalam pelukanku. Tanpa sadar aku membelai rambutnya yang pendek batas bahu. Hingga pada saat Caca mulai mempreteli kancing bajunya, aku mulai tersadar kalau aku harus menghentikannya. Cak, cukup! Seruku pelan sambil beringsut mundur. Namun cewek itu semakin bergerak cepat membuka bajunya. Tiba-tiba aku melihat kilatan di matanya yang semula terpejam. Bola matanya seperti mengeluarkan bara. Mata Caca berubah berwarna merah dan aku semakin tersudut. Setelah ia membuka bra hitamnya, masih ada pembebat lain yang melapisinya. Ya, seutas jarik bermotif batik Jawa dengan bagian belakang ia ikat seperti simpul. Ia menciumi bagian simpul tadi sambil tersenyum seperti menyeringai. Aku melihat ada benggolan seperti benda di dalam simpul jaring tersebut. Mbah, Caca sudah menemukan yang Caca cari, Mbah. Kata Caca yang aku sendiri tidak tahu apa maksudnya.
Ia kembali mendekatiku yang sudah semakin panik karena takut. Dan sedetik lagi Caca menyentuhku. Aku dengan sigap meraih kain jarik dari tangannya. "Berhenti Caca, atau aku menghancurkan benda itu," aku berkata lantang sambil memperlihatkan jarik yang sudah berpindah ke tanganku. Dan ketika Caca mulai menyentuhku, aku membenturkan benggolan dalam jarik tadi. Seketika itu pula Caca terpental ke belakang sambil berteriak, Jangan hancurkan itu, Malik." "Ya sudah, sekarang kamu pulang sebelum ada orang yang datang ke tempat ini." Caca akhirnya menuruti kata-kataku. Ia membenahi pakaiannya kembali, kemudian kembali ke tempatnya. Sejak saat itulah aku sering merasa ada yang aneh. Di setiap malam bila kebetulan Caca tidak datang ke tempatku, aku merasa cewek itu selalu ada di dalam kontrakan ini. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Dan aku masih duduk di dekat jendela sambil sesekali menyibak sedikit korden, memperhatikan pintu kontrakan Caca. Namun di sampingku jelas aku seperti melihat ada gerakan. Benar, aku merasa ada sebuah bayangan yang berkelebat masuk ke toilet. Seketika aku merinding, dan setelah lama memperhatikan tidak ada apapun, baru aku memberanikan diri untuk melihat ke dalam toilet yang ternyata kosong. Mungkin benar apa yang dikatakan oleh Umi Salamah kalau Caca mendapatkan pendamping dari neneknya. Sebab pada saat Caca malam itu ada bersamaku, dengan jelas aku melihat satu sosok yang sangat mirip dengannya, tengah berdiri di depan pintu kontrakannya, memperhatikan kami. Aku baru saja pulang sehabis berjualan. Waktu itu baru saja sehabis maghrib. Aku melihat ada aktivitas di kontrakan sebelah paling ujung yang menurut pemilik kontrakan itu sesekali ada penghuninya datang. Dan mungkin inilah penghuni kontrakan yang sering kosong itu. Lampu teras hanya 10 watt, membuat cahaya tidak terlalu terang. Namun jelas aku melihat seorang cewek remaja yang menurut aku sih masih sekolah. Ketika aku hendak membuka pintu, cewek itu mengangkat wajahnya yang sedari tadi tertunduk, sibuk bermain handphone. Aku menganggukkan kepala sebagai tanda sapa, yang ia balas dengan anggukan pula. Setelah itu aku masuk untuk mandi, makan dan membuat segelas kopi. Dan setelah kurang lebih jam 9, aku keluar untuk duduk di teras. Oh iya, antara tiap kontrakan dibatasi dengan tembok dan tidak terlalu tinggi, hanya sekitar 1 meter, hanya sebagai pembatas saja, agar sesama penghuni tidak langsung saling melihat aktivitas masing-masing. Dengan menggelar tikar plastik sebagai alas, aku mulai menikmati hidup dengan segelas kopi dan tentu saja rokok. Sendirian aja, Mas? Aku terhenyak mendengar pertanyaan itu. Sapaan halus yang memaksaku untuk menghentikan aktivitasku bermain handphone. Aku menoleh ke atas tembok pembatas. Oh, ternyata cewek yang tadi sempat aku lihat masih berada di sana. Iya, kamu sama siapa tinggal di situ? Tanyaku balik, berdiri untuk mensejajarkan agar dapat melihatnya dengan jelas. Namun karena tembok pembatas, tentu saja aku hanya melihatnya sebatas perutnya. Wajahnya oval dengan mata agak bulat dan bibirnya terlihat padat. Kulitnya tidak terlalu putih, sedikit gelap, namun punya daya tarik luar biasa. Ia menggelung rambutnya yang mungkin panjang dan memperlihatkan kulit lehernya. Aku sempat berdecak mengagumi kecantikan alami cewek ini. Sama si Mbok, dia ada di dalam sedang meracik jamu, jawabnya sambil menunjuk dengan menengokkan lehernya yang semakin memperlihatkan urat-urat kecil yang kehijauan. Memang samar-samar aku mendengar suara gedugan seperti ada benda yang ditumbuk, dan bau aroma jamu sempat tercium di hidungku. Tapi tempat kamu ini selalu sepi, apa habis pulang kampung? Tanyaku lagi, dan tanpa kami sadari kalau wajah kami semakin berdekatan. Iya, kami habis pulang kampung, sebab harus mengurusi sawah juga mbah yang mulai sakit-sakitan.
Kenapa juga kita ngobrol berdiri berseberangan? Apa enggak sebaiknya kamu yang kesini atau aku yang ke situ? Tanyanya lagi membuat aku melihat ke sekitar area kontrakan yang memang masih banyak terlihat aktivitas penghuninya. Dan hampir di depan teras mereka juga tengah berkumpul bersama anak istri mereka. Namun anehnya mereka seakan tidak peduli dengan keberadaan kami berdua. Tak mungkin kalau mereka tidak melihatnya, sebab lampu yang hanya 10 watt terasa cukup untuk menerangi kami berdua. Tawaran cewek itu membuatku untuk berpindah ke tempatnya, dan kami pun melanjutkan obrolan kami dengan duduk di atas tikar lipat sebagai alasnya. Nama kamu siapa? Aku Malik. Adilah, balasnya spontan membalas uluran tanganku. Lama tangan kami saling menyatu dalam genggaman. Aku menikmati desiran lembut yang mulai menjalari urat nadiku yang berdenyut semakin kencang. Ada tamu toh. Aku tersentak mendengar sapaan dari pintu yang baru saja terbuka. Dan seorang wanita yang belum terlalu tua dan masih terlihat cantik berdiri di depan pintu. Wanita itu mengenakan kain panjang sebagai pembalut tubuh bagian bawahnya. Sementara ia masih mengenakan kebaya berwarna biru muda, berlengan panjang. Mbok, ini tetangga baru kita, namanya Malik. Boleh kan aku ngobrol agak lama di sini? Adila mengenalkan aku pada Simbo, yang mungkin itu ibunya. Ya ndak apa-apa toh Cak Ayu, moso Simbo harus melarang orang ngobrol. Ucapnya lalu kembali masuk untuk melanjutkan aktivitasnya. Sudah berapa lama kamu tinggal di sini? Tanyaku memulai. Mungkin 5 tahun atau lebih. Kami merasa betah tinggal di sini. Selain tetangga nggak usilan sama keluargaku juga buat akses berjualan jamu di sini mudah. Berarti kamu sudah nggak sekolah? Aku sekolah hingga tamat di sini dan semua berakhir di sini. Ada tekanan saat ia mengatakan berakhir. Berakhir? Apa maksudnya? Adila sepertinya bingung untuk mengatakan sesuatu. Enggak apa-apa. Sebenarnya aku mau melamar kerja. Jadi apa saja, tapi setelah aku pertimbangkan, rasanya gaji seorang tamatan SMA itu sangatlah minim. Bila aku bandingkan dengan penghasilanku menjual jamu keliling dengan gerobak. Aku tahu kalau kata-katanya kali ini hanya sebagai pengalihan dari pertanyaannya tadi. Dia menunjuk sebuah gerobak kecil yang sedari tadi aku tidak melihatnya, ada di dekat tembok, batas kontrakan dengan rumah orang lain. Atau memang aku tidak terlalu memperhatikan saja? Hampir setiap sore, tepatnya setelah maghrib, aku selalu melihat Adila berada di teras kontrakannya seorang diri. Dan ketika aku menawarkan diri untuk ikut duduk bareng bersamanya, ia menyambutku dengan sangat antusias. Banyak hal yang kami bicarakan tentang saat ia masih bersekolah, tentang teman-teman ceweknya, dan tentang cowok yang pernah membuatnya patah hati. Namun pada pagi hari setelah aku akan berniat berjualan, aku tak pernah melihat cewek itu atau si mboknya ada di sana. Tempat itu tampak sepi. Pintu pun selalu dalam keadaan rapat terkunci. Dan yang membuatku penuh tanda tanya, lantai tempat di mana kami duduk semalam terlihat kotor, seperti berlumut dan banyak debu. Padahal rasanya itu tidak mungkin. Semalam jelas aku melihat kalau lantai itu bersih, seakan bekas dipel. Mungkin mereka sudah berangkat berjualan jamu keliling. Sebab memang aku sudah tidak melihat gerobaknya yang terparkir di sisi tembok. Iya mas, Simbo itu nggak pasti berangkatnya. Menurutnya semakin pagi ia berkeliling, maka akan semakin banyak pembelinya. Akhirnya dari obrolan-obrolan kecil, timbul perasaan yang lain di antara kami berdua. Kamu sekarang punya pacar nggak? Tanyaku memancing. Emang kalau nggak punya pacar, kamu naksir? Aku tidak perlu menjawabnya, sebab ada kilatan bening yang indah di matanya.
binarnya memberikan respon agar aku tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Aku meraih kedua lengannya, lalu menggenggamnya erat, seakan tidak akan aku lepaskan lagi. Lalu setelah sore itulah, kami selalu menyempatkan diri untuk duduk bareng di teras. Hingga rasa kantuk menyerangku, atau Adila yang sudah mendapat panggilan dari Simbo. Entah apa yang kami bicarakan setiap sore hingga malam. Semua meluncur saja dari mulut kami tanpa kami pikirkan. Sehingga pernah kami kebablasan sampai jauh malam masih berduaan di sana. Melihat malam semakin larut, aku pun berniat untuk masuk ke tempatku. Namun tak disangka, Adila malah justru mengikuti aku masuk ke tempatku. "Kenapa kamu malah kesini? Udah hampir pagi nih, gak baik kalau ada sampai orang yang melihat kita." "Tenang saja, tidak ada satu orang pun yang akan melihat kita. Lagi pula aku cuma mau lihat aja tempat bujangan tuh kayak apa sih." Adila terus melihat-lihat isi di dalam kontrakanku yang memang tidak ada apa-apa. "Kamu gak punya TV? Rasanya gak perlu deh. Sekarang kan udah ada HP, kita bisa lihat apa saja." Sebenarnya aku merasa heran juga. Kenapa cewek ini gak mendapat panggilan dari Simboknya seperti malam-malam sebelumnya? "Mbok tadi siang pulang kampung, ada urusan yang mendadak, jadi mulai besok aku yang menggantikannya berkeliling jamu," jawab Adila saat aku bertanya tentang Simboknya. Di luar terdengar suara pintu yang dibuka, dan aku melongokkan kepala lewat pintu yang tidak aku tutup rapat. Caca sepertinya baru pulang kerja, masih mengenakan rok pendek dan kaos lengan pendek pula. Wajahnya sekilas aku lihat masih licin mengkilap. Memang Caca selalu memperhatikan penampilannya. Sebelum masuk ia masih sempat memandang ke tempatku. "Kamu kenal sama cewek itu?" tanya Adila, menyadarkan pandanganku untuk beralih memandangi gadis di sebelahku. "Kenal, namanya Caca. Dia kerja di kafe sebagai pemandu lagu. Dia juga sering kesini, sekedar ngobrol, melepaskan unek-uneknya." "Hati-hati mas, kamu jangan sampai terpedaya olehnya. Dia mempunyai aura gelap." "Dari mana kamu tahu?" "Semuanya aku tahu mas. Aku sudah 5 tahun tinggal di sini, dan aku kenal sifat-sifat tetangga-tetanggaku. Tapi aku sebatas mengenalnya, itu pun karena merasa kasihan setiap kali mendengar curhatannya. Tidak lebih, dan sekarang aku sudah punya kamu yang penuh perhatian sama aku." "Baguslah mas, aku hanya sekedar memperingatkan kamu saja mas. Jangan sampai kamu terjebak oleh permainan sandiwaranya." "Terima kasih Adila, aku percaya kalau aku bisa menjaga diriku." Dan Adila menunjuk ke kontrakan Caca yang korden jendelanya tersingkap. "Coba kamu perhatikan di jendela itu. Apakah itu cewek tadi atau bukan?" Benar apa yang dikatakannya. Aku melihat sosok cewek lain yang tengah memperhatikan kami. Cewek itu memang mirip Caca, namun pandangan matanya bukan mata biasa. Mata cewek itu berwarna merah menyala. "Tenang saja, kamu gak perlu takut kok jika dia macam-macam. Biar aku yang menghadapinya." Aku tak bisa berkomentar apa-apa dan kembali pada obrolan tentang perasaan kami yang semakin hari semakin tumbuh. Malam ini terasa begitu sunyi, bahkan sejak sore tadi aku sudah mengunci diri. Aku tak melihat Adila di teras seperti biasanya. Yang aku lihat hanya lantainya yang kotor, agak berlumut, seperti sudah terlalu lama tidak dibersihkan. Entah sudah berapa gelas kopi yang aku minum, dan berapa banyak batang rokok yang aku bakar. Rasanya aku kehilangan sesuatu yang belakangan ini sering membuatku bahagia. Entah kemana gadis itu pergi, ia sama sekali tidak memberikan pesan apapun padaku. Nomor kontaknya pun tidak dapat aku hubungi, dan aku gelisah. Kapan Adila akan kembali? Terdengar suara kunci diputar, kemudian derit pintu pun terbuka. Aku mengintai sekilas dari jendela. Caca baru saja pulang dari tempatnya bekerja. Aku baru sadar kalau sudah beberapa malam ini Caca tidak datang menemuiku, dan sepertinya dia pun begitu.
Terdengar pintu diketuk pelan. Sebenarnya aku malas untuk membukanya, tapi aku tak pernah bisa untuk berpura-pura tidur atau apa. Dan memang aku tidak bisa mengecewakan orang lain. Aku membuka pintu untuknya. Caca langsung menuju rak dapur. Ia mengambil sebungkus mie instan yang kemudian merebusnya. Aku memang memberikan kebebasan untuknya, sekali lagi karena rasa kasihan saja. Meskipun pada awalnya aku sempat terbius akan kecantikannya, namun memudar setelah tahu sedikit tentang dirinya. Caca memiliki kepribadian ganda. Pembawaan yang kadang semaunya itu akibat dari masa lalunya yang telah hancur. Namun temperamen yang lain adalah sifat dari sang pendampingnya yang lebih condong haus akan keinginannya untuk bercinta. Aku banyak belajar dari Umi Salamah yang mewanti-wanti agar aku sebisa mungkin untuk menghindari bujuk rayuannya. Dan kalaupun itu sampai terjadi, aku bukan tengah bercinta dengan Caca, tetapi bercinta dengan kembaran yang hanya memiliki hawa nafsu. Setelah menghabiskan mie instannya, Caca mengambil rokok dan menyulutnya. Kayaknya beberapa malam ini aku gak lihat kamu, Malik. Pintu kamu juga selalu terkunci. Emang kamu habis dari mana? Pertanyaan Caca tentu saja membuat aku heran. Soalnya hampir tiap malam aku ngobrol di teras bersama Adila. Enggak, aku enggak kemana-mana kok. Malahan aku yang enggak pernah lihat kamu pulang kerja. Aku pikir keluarga atau kamu lagi sakit dan tinggal bersama orang tua kamu di rumahmu. Ah, masa sih? Beneran, aku ngobrol sampai malam di depan. Ngobrol sama siapa? Aku tidak langsung menjawab. Takut Caca tersinggung. Apa ada tetangga kita yang lain yang mau ngobrol sampai jauh malam? Ada tuh cewek di kontrakan sebelah. Caca mengernyitkan alisnya mendengar aku menyebut kontrakan sebelah. Wah, kamu pasti ngarang deh. Kontrakan itu udah lama kosong, Malik. Bos yang punya juga nggak ngizinin orang buat tinggal di situ. Aku sendiri nggak tahu alasannya. Kontrakan itu dibiarkan kosong tanpa dirawat. Kamu lihat aja keramiknya aja sampai pada lumutan gitu. Aneh kamu ah. Tapi beneran, aku gak bohong. Cewek itu bernama Adila dan dia tinggal bersama ibunya yang dia panggil dengan Simbo. Caca memandang serius wajahku, namun ada suara yang terdengar dari arah toiletku. Tak ada apa-apa, tapi anehnya Caca sepertinya sangat ketakutan. Kamu lihat tuh di depan toilet, makhluk apaan dia? Tinggi, hitam, dan hus, pergi. Teriak Caca, merapatkan tubuhnya padaku. Apaan sih? Orang gak ada apa-apa juga. Kataku sambil memperhatikan ke arah yang ia tunjuk. Masa kamu gak lihat sih? Tuh dia mulai deketin kita. Lebih baik kita keluar aja. Aku yang memang tidak melihat apa-apa, apalagi makhluk tinggi hitam, tentu tidak merasakan takut sedikit pun. Aku berdiri dan menuju toilet sambil berkata, ayo, kalau berani hadapi aku. Mana? Ayo tunjukkan wujudmu. Dan sama sekali tidak terjadi apa-apa, sebab memang aku tidak melihat apa-apa. Dia udah pergi, Malik. Apa beneran kamu gak lihat makhluk itu? Makhluk apaan sih? Cuma tembok aja kok ditakutin. Tiba-tiba pikiranku melayang jauh pada sosok Adila, cewek yang sudah membuatku kangen setelah ia pergi entah kemana. Kalau kamu percaya sama aku, cewek yang aku ceritain itu udah gak ada, Malik. Dia pergi menghilang bersama ibunya. Entah apa yang sudah terjadi sama dia. Bos kontrakan bilang mereka kabur setelah nunggak bayar kontrakan hampir 3 bulan. Tapi anehnya, kenapa kontrakan itu dibiarkan terbengkalai tanpa diurusnya? Ucap Caca kali ini meyakinkan agar aku mempercayainya. Maksud kamu dia sudah meninggal? Tanyaku penasaran. Kamu takut, Malik? Aku gak bisa bilang dia meninggal atau enggak. Tapi aku cuma kasih saran supaya kamu hati-hati. Jangan terlalu menuruti perasaan.
sebab hati manusia bisa diperdaya dengan mudah oleh makhluk halus. Mereka tahu apa yang ada dalam pikiran kita. Kamu boleh percaya boleh enggak, tapi kalau memang kamu mau tahu latar belakang cewek itu, aku siap membantu kamu biar bisa melihat keberadaannya saat ini. Kali ini Caca bisa berkata dengan lancar, sepertinya tanpa emosi. Mungkin sebungkus mie instan sudah cukup membuat perutnya kenyang. Dan biasanya orang kalau kenyang bisa berpikir secara sehat. Aku juga sebenarnya udah mempertimbangkan saran dari kamu. Saran apa? Buat melupakan masa lalu aku. Aku mau mencoba kembali menata hidup aku yang baru demi anakku. Tunggu. Jadi maksud kamu ingin berhenti bekerja di kafe, terus mencari pekerjaan yang umum? Maunya sih begitu, tapi ada teman bapak aku yang seumuran sama bapak aku. Dia bilang mau melamar aku. Dia udah duda dan udah punya cucu. Menurut kamu gimana? Caca sepertinya serius mengatakan hal itu. Seperti malam-malam minggu yang lalu, malam minggu ini pun aku ingin keluar menikmati malamnya anak muda. Meskipun hanya dengan modal pas-pasan, itu bukan jadi penghalang, asal cuaca cerah dan suasana hati yang mendukung. Bagaimanapun aku bisa untuk menyesuaikan dompetku. Ya walaupun tebal, itu termasuk modal untuk belanja barang. Sebelum berangkat aku tengok kontrakan sebelah yang tetap sunyi. Mungkin Adila masih berada di kampungnya. Sementara kontrakan Caca sudah tertutup rapat, mungkin dia sudah pergi bekerja. Aku melangkah menyeberangi jalan dan duduk di warung Umi Salamah, memesan segelas kopi. Mau jalan sama Caca ya? Tanya Umi. Enggak, aku enggak janjian sama dia kok. Lagian aku lebih suka pergi sendiri, irit biaya. Balasku membuat Umi tersenyum. Pantas saja kalau Umi bertanya, aku mau jalan bareng Caca. Sebab Caca yang aku anggap sudah pergi, ternyata masih berada di rumah kakaknya yang buka usaha salon. Caca menyeberang dan tepat membelakangiku. Cak, baru mau berangkat, ucapku, dan ia baru sempat memperhatikan kalau aku ada di sana. Kamu, aku sampai nggak lihat. Lama banget nunggu ojek langganan. Padahal ini malam minggu, jatah aku buat manggung. Kamu mau kemana? Belum tahu kemana. Yang penting asal jalan-jalan aja deh. Gimana kalau kamu ke tempat aku kerja? Enggak ah, aku belum pernah ke tempat kayak gituan. Maklum orang kampung. Lah, kamu ngerendah mulu. Ya udah deh, aku berangkat duluan ya. Apa cewek tetangga sebelah kamu tuh belum datang juga? Maksud kamu Adila? Aku nggak tahu juga, tapi sekarang aku nggak mau banyak mikirin dia. Aku jadi merinding. Kataku melihat Caca duduk di belakang sang ojol. Setelah ojol pesananku tiba, aku pun segera melaju membelah hari yang mulai malam. Sebenarnya aku sendiri nggak punya tujuan mau kemana malam ini. Tapi pas lihat poster film pertunjukan hari ini, aku langsung tertarik untuk menontonnya. Seorang cewek tiba-tiba duduk di kursi sebelah kiriku. Hanya sekilas aku melihat wajahnya, dan aku hampir terlonjak setelah tahu siapa sosok cewek tersebut. Adila, benar dia memang Adila. Aku mencoba menunggu sesaat, barangkali dia bersama cowok atau temannya. Kamu cari siapa? Tanya cewek tadi. Cowok kamu? Lucu, aku sendirian. Kok nungguin kamu nggak ada kabarnya? Ternyata ketemu di sini. Adila tertawa kecil. Setelah pemutaran film selesai, kami menuju pintu keluar dan harus menuruni tangga yang menghubungkannya dengan tempat parkir. Entah aku yang salah lihat atau memang Adila yang sudah tidak ada. Sampai di tempat parkir aku mencari-carinya. Kalau dia bawa motor sendiri rasanya nggak mungkin. Sebab di kontrakannya yang ada hanya gerobak jamu saja. Atau memang barangkali dia bersama cowok, hanya saja nggak barengan satu bioskop. Tapi rasanya nggak mungkin juga, sebab kebanyakan cowok itu pasti mengalah. Lantas,
Lalu aku berputar-putar di tempat parkiran untuk mencarinya. Namun pada akhirnya aku harus memutuskan kalau Adila sudah pergi bersama ojol. Dan aku pun segera keluar meninggalkan tempat parkir yang sudah semakin sunyi. Aku baru saja pulang dari Bandung untuk membeli barang daganganku yang sudah hampir kosong. Mang Soleh yang biasa mengisi dagangan sudah 1 minggu tak ada kabar. Entah karena memang tidak punya stok atau dia sendiri yang berhalangan. Saking lelahnya, setibanya di kontrakan aku gak sempat untuk mandi, tapi langsung ngelosor aja di kasur tipis. Dan tak berapa lama aku pun tertidur. Aku terbangun karena suara ribut-ribut, dan setelah aku pasang pendengaranku, ternyata suara gaduh itu berasal dari kontrakan sebelah yang ditempati Adila bersama simboknya. Malam itu kira-kira jam 11. Aku lihat suasana di luar nampak sudah sunyi. Apa mereka tidak terpengaruh dengan suara ribut-ribut itu? Aneh. Padahal suaranya cukup mengganggu, bahkan sangat mencemaskan. Teriakan suara seorang wanita yang meminta tolong, dan suara laki-laki yang mengancamnya, membuatku tidak bisa tinggal diam. Aku melihat pintu kontrakan itu terbuka. Dan sekilas aku melihat lelaki parubaya sedang menarik seorang wanita. Berkali-kali aku menengok kiri kanan, berharap kalau ada tetanggaku yang mendengar teriakan dan segera untuk menolongnya. Namun suasana sekitar tetap dalam keadaan sunyi. Terpaksa aku menyeruak masuk demi melihat hal yang tidak pantas untuk dilakukan seorang lelaki terhadap seorang wanita. Setelah dekat, aku melihat dengan jelas wajah keduanya. Wanita yang berada di bawah tekanan laki-laki tadi adalah Simbo, ibunya Adila. Sedangkan laki-laki yang tengah menindihnya, aku mengenalnya sebagai bos pemilik kontrakan ini. Pak Junet terus berusaha melucuti kain batik yang menutupi bagian bawah Simbo yang terus meronta-ronta. Ia tidak mau menyerah begitu saja dan terus melakukan perlawanan dengan mencakar-cakar wajah lelaki yang sudah banyak mengeluarkan darah akibat kuku-kuku tajam Simbo. Seharusnya kamu menepati janji kamu, Ngatiem. Bukankah kamu sendiri yang sudah berjanji kalau sampai tidak bisa bayar kontrakan sampai 3 bulan ini, kamu rela melayani saya sebagai pengganti membayar uang kontrakan? Sekarang kamu malah mau mengingkarinya, kata Pak Junet yang hampir berhasil menarik lepas kain batik Simbo yang memang masih berwajah cantik dengan bentuk tubuhnya yang padat. Ampun, beri saya waktu. Saya akan membayar semuanya. Tapi tolong jangan lakukan ini. Saya tidak mau. Saya lebih baik mati daripada menggadaikan kehormatan saya. Simbo terus-menerus berusaha melawan sambil berteriak minta tolong. Saking gemasnya, aku tidak sabar melihat adegan itu dan langsung menarik leher lelaki itu. Lagi-lagi keanehan terjadi. Tanganku tidak dapat menyentuh tubuh lelaki yang terus-menerus menggagahi Simbo. Bahkan saking kesalnya, aku mencoba untuk menendang wajah Pak Junet. Tapi jangankan ia meringis atau kesakitan, melihat ke arahku pun tidak. Tendanganku hanya mengenai tempat kosong. Aku sampai merasa stres sendiri bagaimana caranya untuk menyelamatkan Simbo dari serangan Pak Junet yang kian membabi buta. Sekuat apapun tenagamu, akhirnya kamu menyerah juga, cantik. Pak Junet tertawa, merasa menang karena sekarang tubuh Simbo sudah tidak mengenakan pakaian. Namun tanpa disangka-sangka, ketika Pak Junet baru saja melucuti pakaiannya dan bermaksud naik ke atas tubuh Simbo yang sudah kehabisan tenaga, tiba-tiba sebuah kayu besar menghantam kepala Pak Junet yang sama sekali tidak menyangka akan ada serangan mendadak. Pak Junet terjerembab ke samping, pelipisnya mengeluarkan darah, dan aku melihat Adila sudah berada di sana dengan sepotong kayu besar di tangannya. Orang tua bejat, aku akan membunuhmu, seru Adila sambil melayangkan kembali kayu di tangannya. Pak Junet dapat menghindari dengan refleks.
Malah kini kayu di tangan Adila sudah berada di dalam genggaman lelaki tersebut. Namun Adila yang sudah kalap melihat simboknya yang tak berdaya, dia langsung mengambil pisau di dekat kompor. Tua bangka seperti kamu tidak sepantasnya berbuat seperti ini, dan aku akan mengakhiri hidupmu, Pak Tua. Adila menghunus pisaunya dan ia langsung menyerang Pak Junet. Namun lelaki itu sudah tahu arah dan tujuan Adila. Ia hanya menghindar sedikit saja dan dengan sekuat tenaga ia memukul kepala Adila dengan kayu yang berada di tangannya. Pukulan itu begitu telak menghantam batok kepala Adila, sehingga cewek itu terpental dengan kepala yang mulai berdarah. Adila mengerang beberapa saat dan akhirnya terdiam. Aku berusaha mendekatinya untuk melihat keadaannya. Namun seperti tadi, tanganku tidak dapat menyentuh tubuhnya. Ini benar-benar aneh. Kenapa bisa terjadi hal seperti ini? Melihat peristiwa tragis, namun tak bisa berbuat apa-apa. Setelah memukul remuk kepala Adila, Pak Junet kembali melanjutkan niatnya untuk menikmati tubuh Simbo yang memang sudah kehabisan tenaga. Setelah puas dengan kelakuan bejatnya, ia bingung sendiri karena melihat tubuh Adila yang sudah tidak bernyawa. Simbo yang mengetahui kalau anaknya sudah tak bernyawa menjadi sangat panik. Ia mengambil kayu pemukul dan menghantam tubuh Pak Junet. Namun pukulannya hanya mengenai kaki lelaki tua itu sehingga terjatuh. Dan dengan cepat Pak Junet mengambil pisau yang tergeletak dekat mayat Adila. Dan dengan cepatnya ia menusuk dada perempuan yang masih dalam keadaan telanjang. Simbo menjerit histeris. Darah mengucur dari tubuhnya. Perempuan itu sekarang terkapar di lantai yang sekarang sudah banjir dengan darah. Aku menyesal dan benar-benar menyesal. Aku bisa melihat kejadian yang begitu tragis, namun aku tak bisa berbuat apa-apa. Aku merasa kalau diriku dengan mereka ada sebuah dinding pembatas yang tak bisa aku lewati. Aku tak tahu kenapa ini bisa terjadi. Pak Junet, si pemilik kontrakan, terlihat panik saat melihat kedua wanita itu sudah tidak bernyawa. Untuk beberapa saat ia hanya duduk di dekat mayat sambil memegang kepalanya yang merasa pusing dengan tiba-tiba melihat genangan darah yang membanjiri lantai. Ia mulai panik, tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia duduk mencoba untuk berpikir tenang. Hampir 1 jam Pak Junet hanya terpaku. Setelah pikirannya agak normal, ia pun keluar sambil mengunci pintu kontrakan dan membiarkan kedua mayat di dalamnya. Dan aku pun kembali ke tempatku dengan sejuta perasaan yang dihantui peristiwa tragis tersebut. Aku berpikir, apa yang harus aku lakukan? Mengeluarkan mereka dari sana. Tapi dengan cara apa? Sementara tanganku saja tidak bisa menyentuh tubuh mereka. Apa sebenarnya yang tengah aku alami? Inikah yang dinamakan ilusi? Dan di depan sana, aku mendengar suara gerobak yang berhenti tepat di kontrakan sebelah. Aku keluar untuk melihat siapa orang yang malam-malam begini menarik gerobak. Ternyata Pak Junet tengah menurunkan beberapa puluh bata merah, pasir, dan semen. Rupanya lelaki itu ingin menghapus jejak atas perbuatannya. Karena aku yakin kalau Pak Junet tidak melihat keberadaanku, maka aku pun ikut masuk dan melihat apa yang akan dilakukannya. Pak Junet mengeluarkan 2 buah kantong plastik berukuran besar, dan satu persatu tubuh kedua wanita itu dibungkusnya, kemudian diikatnya dengan kuat dengan menggunakan lakban. Pak Junet menurunkan jasad dalam plastik itu pada bawah meja kompor yang seharusnya untuk menyimpan tabung gas. Tubuh kedua wanita itu diletakkan duduk sambil berhadapan. Setelah itu ia mulai membuat adukan semen, menutup bawah meja dapur dengan bata merah hingga selesai. Oh, jadi beginilah cara Pak Junet menghilangkan jejak pembunuhan yang telah ia lakukan. Setelah semua selesai, Pak Junet membersihkan semua noda bercak darah
yang memenuhi lantai. Pak Junet tersenyum lega. Ia percaya tak ada seorang pun yang melihat kejadian itu. Entah karena lelah atau terlalu pusing berpikir akan peristiwa yang sangat keji itu. Akhirnya aku tertidur lelap hingga bangun kesiangan. Rasanya malas juga untuk berjualan hari ini. Tanpa mandi terlebih dahulu, aku hanya membasuh muka, keluar untuk melihat keadaan kontrakan sebelah, dan ternyata masih tetap dalam keadaan seperti kemarin. Tak ada tanda-tanda bekas remukan batu merah atau butiran pasir yang semalam diletakkan di sana. Pintu rumah Caca juga masih rapat, entah dia belum bangun atau sedang mengantar anaknya ke rumah orang tuanya di depan jalan sana. Aku kembali masuk untuk membuat segelas kopi, lalu menikmatinya untuk mengusir bayangan-bayangan malam yang sangat mengerikan. Tapi aku harus bersyukur jika semua hanyalah ilusiku saja dan tidak terjadi dalam kenyataan, sebab aku masih berharap untuk bertemu dengan Adila dan sedikitnya mencari tahu tentang dirinya. Mumpung hari ini aku nggak jualan, yang berarti nggak punya kesibukan, aku berinisiatif untuk bersih-bersih rumah, menyapu lantai hingga mengepelnya. Tak lupa juga membersihkan meja dapur dan rak tempat biasa aku menyimpan mie instan. Ternyata rak kosong, tak ada satu bungkus mie pun di sana. Tapi aku menemukan sebuah benda yang rasa-rasanya pernah aku lihat sebelumnya. Betul, ini kepunyaan Caca, secarik-jarit batik yang pernah ia pakai sebagai pelapis penutup buah dadanya. Ada benggolan pada ujung jarik tersebut, namun aku tak berani untuk gegabah membuka barang orang lain. Maka aku pun menaruhnya kembali. Setelah merasa keramik di teras sudah kering dari bekas air pel, maka aku pun duduk di sana tanpa perlu alas lagi. Caca mendekat dengan membawa sebuah kantong kresek dan ia pun duduk berhadapan denganku. Dia membawa makanan. Pertama kenal cewek ini, aku suka. Setelah tahu kalau dia punya kepribadian ganda, aku perlahan menjauh. Apalagi ketika sosok Adila yang tiba-tiba hadir dan memberikan peringatan agar aku hati-hati dengan Caca. Aku mulai bimbang. Aku merasa kedua tetanggaku ini memiliki kesamaan, sama-sama menyimpan misteri. Waktu pun berjalan, aku merasa nyaman bersama Adila. Namun cewek ini ternyata tidak jelas. Ia sulit untuk aku temui. Kalaupun bertemu, itu pun cukup membuat tanda tanya di kepalaku. Kami sering bersama menikmati suasana malam. Namun setelah pagi harinya, teras rumahnya masih tetap berlumut dan penuh debu. Selesai menikmati makanan, aku mengambil benda milik Caca yang ketinggalan. Ca, ini punya kamu, ketinggalan. Oh, itu sih bukan ketinggalan. Emang sengaja aku tinggal supaya kamu percaya kalau aku bisa ngelihat makhluk gaib. Nah, setelah benda itu ada di sini, apa kamu pernah lihat makhluk gaib di tempat kamu ini? Enggak, aku nggak lihat makhluk yang seperti waktu itu kamu bilang. Tapi kalau di kontrakan sebelah memang ada yang aneh. Caca menatapku lekat. Apa yang kamu dengar? Aku pun menceritakan apa yang aku lihat semalam. Dari mendengar suara teriakan dan ancaman, sampai menyaksikan sendiri perbuatan mesum yang dilakukan oleh bos pemilik kontrakan, hingga pembantaian atas dua wanita hingga tewas dengan mengenaskan. Oh, jadi Pak Junet yang ada di balik semua ini. Pantas saja arwah Adila tetap berada di sini. Padahal aku sendiri nggak tahu kenapa Adila menjadi arwah. Sadis juga tuh tua bangka Junet. Caca menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia sepertinya tidak percaya jika lelaki yang sudah baut tanah itu ternyata masih memiliki nafsu besar akan wanita. Lama kami terdiam. Sepertinya Caca tengah merasakan sesuatu. Ia berjalan menuju dapur. Malik, sini. Aku menghampirinya, melihat ia menempelkan benda miliknya pada bagian bawah meja dapur yang berpintu. Dan aku ingat kalau meja dapur sebelah sana memang tepat menempel di tempat yang sama seperti ini. Nah, tepat di balik meja dapur ini aku melihat jasad Adila dan ibunya.
Mereka ditaruh dalam posisi duduk saling berhadapan. Kejam, betul-betul kejam. Biar si tua bangka itu cepat menerima pembalasannya. Caca berkata seolah pada dirinya sendiri. Malik, kamu temenin aku ya. Aku sekarang kan udah gak takut lagi ngelihat makhluk halus. Jangan jauh-jauh dari aku. Akhirnya aku pun ikut berjongkok di bawah meja dapur. Caca mulai mencoba untuk berinteraksi dengan Adila dan Simbo. Adila, karena Malik lah akhirnya dia tahu dan dapat melihat semua yang menimpa kamu dan ibumu. Aku sama Malik mau berusaha untuk mengungkap kebusukan Pak Junet yang udah tega menghabisi nyawa kalian berdua. Seandainya ini bisa terungkap, apa yang harus kami lakukan? Jenazah kalian akan kami kuburkan di mana? Pertanyaan Caca disambut suara isakan tangis dari Adila. Caca, aku berterima kasih sama kamu. Kamu terlihat jutek, namun ternyata hati kamu baik. Dan kamu Malik, maafkan aku yang sudah berusaha membujukmu agar tidak lagi dekat dengan Caca. Karena aku memang menyukai kamu, tapi aku sadar semua itu tidak mungkin terjadi. Dunia kita berbeda, dan aku pergi untuk melupakan kamu. Seandainya kalian bisa mengeluarkan jasad kami berdua, tolong antarkan kami ke keluarga kami, agar kami bisa dimakamkan secara layak di tanah kelahiran kami. Isak tangis Adila semakin menjadi. Caca berusaha terus membujuknya agar arwah gadis itu tetap tenang, menunggu waktu yang akan segera tiba. Aku merasa ikut senang melihat perubahan sikap yang ditunjukkan Caca. Akhir-akhir ini dia jarang keluar malam, bahkan jarang pula ia mampir ke tempatku. Bahkan penampilannya sekarang terkesan sopan dan rapi. Aku teringat akan foto-foto lamanya di FB. Ia nampak begitu anggun, penuh wibawa. Sebagai seorang pengawas lapangan, apa mungkin dia sudah ingin kembali pada masa lalunya? Kamu udah sarapan belum? Tanyanya pada suatu pagi. Saat itu aku sudah bersiap untuk berangkat. Belum sih, tapi nanti aku sarapan di pasar aja. Udah siang, takut rezeki dipatok ayam. Tapi aku udah bawain bubur ayam loh. Ayo dimakan dulu. Sayang kan, nanti mubazir. Dia meletakkan 2 buah mangkok berisi bubur ayam. Nanti malam kita obrolin lagi ya soal mayat Adila. Aku ada rencana buat membongkar kebusukan bos kontrakan ini, biar dia tahu rasa. Kata Caca sambil menikmati bubur ayam. Akhir-akhir ini, kamu jarang ke tempat aku, Cak. Aku juga gak lihat kamu pergi kerja. Apa kamu udah berhenti? Berhenti sih enggak, tapi aku menghargai maksud baik calon laki aku. Dia pengen aku berubah, dan kalau bisa aku seperti dulu lagi. Emang calon suami kamu tahu masa lalu kamu seperti apa? Ya jelas tahulah, dia kan dari dulu sering ke rumah bapak aku. Persahabatannya sama bapak aku udah seperti saudara sendiri. Sekira pukul 10 malam, aku baru sampai. Aku melihat di depan kontrakan bekas Adila dan ibunya, ada 2 laki-laki yang sedang saling berpendapat. Yang seorang aku kenal yaitu Pak Junet, pemilik kontrakan. Dan yang satunya lagi, seorang pria seumuran aku. Namun perawakannya besar, layaknya seorang anggota. Saya memilih tempat paling ujung ini karena merasa nyaman. Saya bisa mengerjakan tugas tanpa ada gangguan. Dan saya juga tidak setiap hari berada di sini, hanya ada pekerjaan darurat saja. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, kenapa Bapak melarang orang untuk menempati kontrakan yang kosong ini? Malah dibiarkan kumuh begitu? Tanya pemuda di sebelah Pak Junet. Masalah saya terima atau tidak, itu urusan saya. Orang lain tidak berhak mengetahui kenapa dan apa alasan saya. Balas Pak Junet dengan nadanya yang angkuh. Oke, itu hak Bapak. Sekarang kalau saya berani membayar kontrakan ini 5 kali lipat, bagaimana? Toh saya tidak pernah selalu berada dan tidur di sini. Saya hanya butuh ketenangan saja, hanya itu. Kalau memang itu kemauan kamu, baiklah, saya izinkan. Dengan syarat harga 5 kali lipat dari harga biasanya. Hampir jam 1 dini hari, aku melihat pemuda yang sore tadi bersama Pak Junet kembali lagi.
dengan membawa sebuah meja tulis dan kursi serta sebuah kasur busa seukuran untuk sendirinya. Tak ada lemari atau tempat penyimpanan pakaian. Sepertinya memang benar kalau dia itu memang seorang anggota yang akan menyelidiki kasus hilangnya penghuni kontrakan beberapa bulan yang lalu. Caca memintaku untuk menggotong memasukkan meja kerjanya dan merapikan tata letak hingga terasa lebih nyaman. Setelah selesai, pemuda tadi memperkenalkan dirinya. Ia bernama Pangestu, dan benar kalau dia adalah anak dari calon suaminya Caca. Caca seringkali terlihat grogi setiap kali Pangestu memanggilnya dengan sebutan Mama. Jadi benar apa yang kamu lihat pada penampakan itu, bahwa jasad kedua wanita itu disimpan di bawah meja dapur? Tanyanya padaku seakan tengah menginterogasiku. Iya, itu yang aku lihat, tapi aku sendiri tidak tahu secara pasti apakah itu gambaran atau sebuah petunjuk, atau mungkin hanya halusinasiku saja. Tapi Caca bilang itu bukan halusinasi, melainkan alam bawah sadarku yang diajaknya bertemu dan melihat mereka. Saya memang sebagai anggota kepolisian tidak boleh menerima hal yang di luar nalar. Tapi aku juga percaya kalau ada kekuatan lain di alam ini selain kekuatan yang nampak oleh mata biasa. Contohnya Mama Caca. Menurut ayah saya, dia mendapat penglihatan gaib itu atas pemberian neneknya untuk menjaganya dari gangguan makhluk halus. Dan akhirnya aku percaya dan akan berusaha membongkar kasus ini. Pangestu berjongkok di bawah depan meja kompor, mengetuk-ngetuknya dengan totokan jari-jari tangannya. Terdengar suara yang seperti ruang kosong, dan itu memastikan kalau di tempat inilah kejanggalan ini terjadi. Pangestu keluar meninggalkan kami berdua, dan tak lama kemudian kembali bersama Pak Junet, juga ayahnya Caca. Sekarang tolong Bapak jelaskan, kenapa meja kompor ini ditutup dengan tembok? Biasanya bawah meja dapur itu dipasangi pintu-pintu kecil untuk menaruh tabung gas. Tanya Pangestu dengan penuh tekanan. Oh, itu karena banyak kecoa saja, jadi saya tutup, tidak ada maksud lain. Kalau sekarang saya bongkar, apakah Bapak keberatan? Pak Junet bingung untuk menjawab. Ia memandangi kami satu persatu. Kalau Bapak keberatan, berarti Bapak telah melakukan sesuatu yang tidak ingin kita ketahui, sehingga menutup kontrakan ini. Lanjut Pangestu yang semakin membuat Pak Junet merasa tersudut. Pak Junet, sebaiknya Bapak berkata jujur saja, sebab sudah banyak penghuni kontrakan ini seringkali melihat penampakan sosok yang diduga adalah arwahnya Adila bersama ibunya. Seandainya memang Bapak tidak merasa bersalah, kenapa harus takut? Ayahnya Caca ikut angkat bicara. Karena Pak Junet hanya diam tanpa jawaban apapun, maka Pangestu mengambil sebuah palu yang memang sudah ia persiapkan. Mula-mula ia mulai memukul permukaan semen dengan sangat perlahan agar tidak menimbulkan suara berisik. Namun akhirnya dia mulai agak kesal karena memukul dengan pelan tidak menghasilkan apa-apa. Dan Pangestu mengayunkan palunya yang agak besar untuk lebih keras, dan hanya dengan sekali hantaman dindingnya pun jebol. Dan seketika itu juga menebar aroma bau busuk yang membuat kami menahan mual. Pangestu menyalakan senternya, dan benar seperti dalam penglihatanku, ada 2 bungkus plastik berukuran besar di sana. Aku menahan mual perutku untuk membantu menyingkirkan puing-puing dan mengeluarkan kedua mayat yang terbungkus dalam plastik dengan posisi duduk menekuk lutut. Kegaduhan pun terjadi saat tiba-tiba Pak Junet berusaha untuk melarikan diri, namun sepertinya ada sesuatu yang menghalanginya. Tubuh Pak Junet terjerembab jatuh ke lantai. Dia menjerit ketakutan sambil menunjuk ke arah pintu. Tiba-tiba terdengar suara tawa yang nyaring yang membuat bulu kuduk merinding. Kamu tidak akan bisa lari dari kami, Junet. Kamu harus merasakan apa yang kami rasakan. Jangan sakiti saya. Saya hanya hilaf melakukan itu. Saya mohon ampun. 2 bayangan putih muncul secara bersamaan.
keduanya langsung mendekati Pak Junet yang nampak ketakutan setengah mati. Kamu harus merasakan bagaimana saatnya saat kepala kami dipukul hingga hancur dan bermandikan darah, dan bagaimana rasanya jantungmu tertusuk sebuah pisau. Sekarang saatnya kamu merasakan itu semua. Pak Junet masih berusaha untuk bangkit berdiri, namun ia harus terhempas lagi karena sebilah pisau melayang dan tepat menghujam di dadanya. Pak Junet tidak dapat berteriak sedikit pun. Tubuhnya jatuh menggelosor di atas lantai. Tubuh Pak Junet yang sudah tidak bernyawa itu kini sudah berada di dalam kantong plastik besar. Namun ketika sosok wanita tadi ingin menyeretnya, "Cukup, hentikan Adila. Pak Junet sudah menerima pembalasan dari kalian. Sekarang pulanglah kalian, biar kami akan membawa jasad kalian untuk dikebumikan secara layak." Caca berdiri dan mencoba menghalangi kedua arwah itu menyeret tubuh Pak Junet. Kedua arwah itu sekarang menampakkan dirinya dengan jelas. Adila mengulurkan tangannya pada Caca. "Terima kasih, Ca. Ternyata kamu baik sama aku. Antarkan jenazah kami ke tanah kelahiran kami." Setelah mengucapkan itu, wujud kedua sosok itu pun sirna. Dan malam yang sunyi ini mendadak menjadi ramai saat sebuah ambulan masuk ke area kontrakan dan mengeluarkan 2 mayat dari kontrakan yang selama ini selalu terkunci. Aku dan Caca tidak ikut mengantar jenazah Adila dan ibunya. Hanya ayah Caca dan Pangestu yang mengiringi menuju kampung halaman ibu dan anak yang naas tersebut. Akhirnya semua sudah terungkap, Malik. Kamu percaya bahwa besok atau lusa semua penghuni kontrakan ini akan pindah dan kontrakan ini akan terbengkalai. Malam semakin beranjak menuju pagi. Banyak penghuni kontrakan yang tidak melanjutkan mimpi mereka. Mereka bergerombol membicarakan tentang Pak Junet yang ternyata berhati iblis. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Dan semoga ada pembelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. Sampai di sini saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.